Alright, selamat siang semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Pada hari ini, hari Kamis, 22 Mei 2025 ya. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa ya. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Teman-teman, sahabat Kompak Siang Lovers, kembali lagi kita bertemu dalam podcast Kompak Siang, di ruang di mana kita mendengar dan membagikan kisah-kisah nyata tentang kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, siang hari ini kita akan mendengar satu kisah yang sangat menyentuh dan menguatkan iman. Narasumber kita adalah seorang wanita yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat ya, dari Ambon ya, Ibu Joyce Sumeanak, anak ketiga dari berapa? 5 bersaudara? No. Dari 6 bersaudara? Bukan. Dari 12 orang bersaudara. Wow, luar biasa. 12 loh. Nggak tahu, saya bisa bayangkan bagaimana orang tuanya Ibu Joyce ya. Nah, perjalanan hidup Ibu Joyce ini tidak mudah ya. Setelah menikah ya dan membangun rumah tangga bersama suami tercinta yang juga melayani gereja ya, sebagai majelis ya, majelis gereja loh. Tiba-tiba badai datang, suami dipanggil Tuhan, dan pada waktu yang sama ya, hampir bersamaan lah ya, ada konflik besar. Seluruh dunia tahu apa itu konflik Ambon ya, melanda Ambon. Dalam masa kehilangan dan krisis Ambon itu, Ibu Joyce harus bertahan hidup ya, dengan bekerja sebagai apa? Nah, nanti kita lihat apa nanti dia cerita ya. Namun justru di tengah keterpurukan itulah ya, dalam ekonomi, dalam segala macam masalah, disitulah Tuhan bekerja secara luar biasa. Dari masa-masa yang paling kelam itulah Ibu Joyce mengalami apa? Kelahiran baru ya, dalam iman, dan akhirnya dipakai Tuhan dalam pelayanan melalui sebuah LSM ya, khususnya dalam menangani kekerasan atau rumah tangga lah ya. Nah, siang ini mari kita dengar dan belajar bagaimana Tuhan sanggup memakai luka dan penderitaan menjadi jalan pemulihan dan panggilan pelayanan. Langsung saja kita sambut Ibu Joyce Sumeanak. Selamat siang Ibu Joyce, apa kabar? Luar biasa ya, sudah luar biasa, Tuhan baik. Amin, Tuhan baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah meresponi Pak, meresponi ya, sudah meresponi diskusi ya, siang ini ya. Oke, sudah meresponi undangan saya. Sebelum kita mulai podcast, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang sudah kami boleh berbagi dan mendengar karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih karena Bapak sudah menghadirkan Ibu Joyce Sumeanak bersama kami, sosok yang Bapak tuntun melewati banyak tantangan hidup, problem, masalah. Kami percaya bahwa melalui podcast siang ini, setiap cerita yang dibagikan akan menjadi berkat dan penguatan bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus memimpin seluruh percakapan kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Saya mempatahkan segala roh maut, roh kecelakaan, bersakit penyakit, roh yang tidak berkenan yang menghambat podcast ini. Berkati perangkat kami, internet, dan apapun yang kami pakai, handphone, sehingga tidak ada kendala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, teman-teman, selamat siang teman-teman. Ibu Joyce sudah hadir dan ada Pak Soroli dari Bekasi dan sudah mulai muncul dari teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel. Ya, terima kasih. Oke, jika ada yang meneruskan komentar, tolong jangan ditulis di komentar di YouTube itu ya, karena saya tidak bisa membaca. Bisa dikirimkan ke nomor WA saya supaya saya bisa bacakan ya. Nomor WA saya 085133737622. Oke, teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini bisa membagikan link Zoom ini kepada teman-teman ya, supaya banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung di Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada banyak orang diberkati, ada banyak orang yang boleh bertobat dengan kesaksian dari Ibu Joyce. Alright, teman-teman yang baru bergabung, kita ada podcast ini ada setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai pukul 12 tepat ya, 12.00 waktu Indonesia Barat tepat. Dan podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya. Kompak itu komunitas sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kan banyak, ya kan? Banyak orang bertanya, firman Tuhan yang mana? Perjanjian lama, perjanjian baru kan banyak firmannya. Dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman Tuhan adalah the highest authority, otoritas tertinggi. Ya, karena dia adalah ya dan amin. Adalah firman Tuhan ya dan amin. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, tapi firman Tuhan. Jadi mereka harus tunduk kepada firman Tuhan dan bukan sebaliknya. Alright, saya sapa dulu Ibu Ati dari Ambon, juga tetangganya Ibu Joyce ya. Selamat siang Ibu Ati, bergabung dengan podcast siang ini. Alright, siang hari ini ya, saya bersyukur hari ini Ibu Joyce bisa berhasil hadir di podcast Kompak siang ini. Ibu Joyce bisa cerita-cerita mengenai keluarganya supaya teman-teman yang di YouTube channel belum kenal ya. Saya sudah dapat bocorannya sih. Teman-teman kan belum dapat siapa itu Ibu Joyce, siapa itu kok muncul di podcast. Dari mana dia? Kok berani-beraninya? Ya toh? Muncul di podcast, ya Kak? Ya, oke. Saya berikan layar dulu ya, Bu Joyce ya, sebentar. Alright, Bu Joyce, silakan ceritakan secara singkat ya dari keluarga dan apa kegiatannya sehari-hari. Time start now. The floor is yours. Kita saatnya podcast Kompak siang bicara. Silakan. Silakan buka mikrofonnya. Mikrofonnya tertutup. Ya. Selamat siang Pak Andre dan kawan-kawan semua di grup Kompak. Shalom buat kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena bukan kebetulan saya ada di grup Kompak ini, tapi ini cara Tuhan mau memakai saya untuk bersaksi Amen. Tentang karya besar Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Izinkan saya, Pak Andre dan kawan-kawan semua untuk sedikit mengkisahkan perjalanan saya. Saya adalah anak ketiga dari 12 orang bersaudara. Iya, awalnya bapak saya itu seorang guru yang ditugaskan di salah satu daerah yang terpencil di Maluku. Di daerah itu namanya Seram.
dan kami dibesarkan di sana. Lalu sebenarnya saya punya cita-cita untuk menjadi seorang guru menggantikan Bapak. Tetapi karena memang ya bagi saya itu rencana manusia tidak seperti rencana Tuhan, tidak seperti rancangan Tuhan bagi manusia. Dan karena itu waktu berjalan saya lalu menikah. Saya menikah dengan salah seorang laki-laki yang memang juga asal dari Pulau Seram, dari daerah yang terpencil itu. Dan suami saya itu juga dipilih sebagai salah seorang majelis jemaat, majelis gereja. Dia bekerja di gereja itu dari mulai diangkat menjadi diaken, lalu terus diangkat lagi, periode kemudian diangkat lagi menjadi penatua. Tetapi Tuhan merencanakan yang lain. Tuhan memanggil dia pulang dari sisi saya. Ya, bentar Bu Joyce. Bentar ya, saya potong dulu. Bisa ceritakan berapa anak-anak dari Ibu Joyce? Berapa anaknya dan kegiatan Ibu Joyce sekarang apa? Ya, silakan buka mikrofonnya lagi. Mikrofonnya boleh dibuka. Ya. Oke. Ya. Iya. Jadi anak saya itu ada 6 orang. 2 perempuan, 4 laki-laki. Tapi yang satu meninggal, tinggal yang ada 5 orang. Jadi setelah suami saya itu meninggal, setelah suami saya meninggal, saya lalu bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Waktu berjalan, setelah saya bekerja selaku asisten rumah tangga, beberapa waktu kemudian konflik. Waktu konflik itu sebenarnya sudah tidak ada kerja, sudah tidak ada pekerjaan apa-apa yang harus menghidupi kehidupan setiap hari. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memakai salah satu LSM karena waktu konflik itu kan berbagai macam LSM itu bertumbuh seperti jamur di Ambon. Lalu salah satu LSM itu datang bikin pelayanan buat saya di tempat pengungsian. Dan saat itu lalu LSM itu lalu merekrut saya sebagai salah satu aktivis yang bekerja dengan LSM itu, dan kerja-kerja saya itu sebagai aktivis perempuan yang mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan seksual bagi anak di bawah umur. Ya, sebentar Bu Joyce. Ibu Joyce sejak suami dipanggil Tuhan, apa yang ada di pikiran Ibu Joyce waktu itu? Ya, apa waktu itu dipikir? Sampai keterpurukan ekonomi ya, sampai mungkin nol, mungkin di bawah nol, sampai menjadi ART, katakanlah gitu ya, ART. Apa yang ada di pikiran Bu Joyce? Loh, saya kan anak Tuhan, kenapa Tuhan panggil? Saya belum siap Tuhan. Kenapa? Saya kan sulit, saya hidup saya, anak 6 orang. Ya enggak? Apa yang ada di pikiran sehingga Ibu Joyce rela, enggak malu-malu untuk menjadi ART? Coba buka mikrofonnya. Iya. Di saat itu memang selaku seorang mama, orang Ambon bilang mama, ya. Orang Ambon bilang seorang mama, seorang ibu, yang memang harus berjuang, karena kalau tidak berjuang ya anak-anak siapa mau lihat. Memang waktu itu ada mama, orang tua saya juga ada, tapi untuk membantu orang tua saya harus jadi turun tangan ya, turun tangan. Oke. Lalu apa komentar dari mama atau orang tua dan mungkin saudara-saudara Ibu Joyce? Wah,
Kenapa jadi Iya, sebenarnya kalau ART? orang tua sih, Hmm, ini kan hidup di Ambon ini kan, ini susah nih. Jadi susah ya. orang tua sih mengizinkan, tetapi Oke. dengan nasihat-nasihat bahwa kamu harus baik-baik, kerja dengan baik, kamu juga harus jaga diri baik-baik karena kan perempuan, terus statusnya janda. Jadi harus jaga diri baik-baik, biar yang terbaik kamu lakukan untuk membantu orang tua melihat anak-anak gitu. Oke. Ya, bentar Bu Joyce. Perhatikan teman-teman ya, bagaimana Tuhan memproses ya, masuk padang gurunnya Tuhan ya, masuk training centernya Tuhan. Ibu Joyce dipanggil ya, suaminya dipanggil Tuhan, ya, badai begitu berat rasanya ya dengan anak 6 orang ya, harus menghidupi, tidak mudah sehingga dia terjun langsung sebagai ART. Tidak bisa dibayangkan bagaimana waktu itu. Alright, oke. Waktu itu menjadi ART. Berapa lama kira-kira Bu menjadi ART? Saya menjadi ART itu kurang lebih 4 tahun kalau kurang lebih. Saya kalau 4, salah-salah ingat itu 4 tahun. 4 tahun. Oke. Dari Oke, ya sebentar, sebentar. ganti-ganti dari Sebentar. Sebentar ya, 4 tahun. Itu memang tidak mudah, hidup yang tidak mudah kan? Tapi pastilah ada suka dan duka, ya toh? Tidak mungkin suka terus atau duka terus kan? Ya pasti ada ya, suka duka. Apa yang Ibu Joyce rasakan yang paling sulit, yang paling sengsara pada waktu menjadi ART, yang paling sulit, yang paling susah? Ceritakan ini, nggak apa-apa. iya menjadi ART itu sebenarnya ada hal yang senang ketika sudah waktunya untuk terima upah. Nah, Tetapi itu yang dia. paling sulit itu ketika ya kan ada keluarga-keluarga yang memang merasa sayang terhadap ART, tapi juga ada keluarga-keluarga yang anak-anaknya juga senaknya saja, karena kamu kan Iya, pembantu, gitu. iya, Jadi senaknya saja mereka mau suruh, mau mengeluarkan kata-kata apa ya sudah itu yang sangat menyakitkan. ya. Oke, Bu Joyce, Ibu Joyce menjadi ART pada keluarga orang percaya atau keluarga non Kristen? Orang percaya, Ini dia ya, perhatikan teman-teman ya. Ke orang percaya, tapi jangan dipikir bekerja dengan orang percaya sepertinya bekerja dengan malaikat. Enggak. Nah, ini dia. Perhatikan ya baik-baik. Cara Tuhan memproses dia. Seperti Tuhan juga memproses Yusuf. Yusuf juga dijual oleh saudara kandungnya kan? Dijual, masuk sumur, itu difitnah, masuk penjara bukan karena dia jahat, dengan Yusuf jahat, tapi difitnah, ya kan? Tapi Yusuf masuk prosesnya Tuhan. Coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan Ibu Joyce. Oke, lanjut Bu Joyce. Apa yang paling sulit selain kata-kata yang kasar ya terhadap anak pembantu, anak majikan yang mentang-mentang duitnya banyak, yang memandang enteng, ya. Apa yang paling sulit juga selain itu? saya masih ingat itu selain saya ada juga salah seorang bapak-bapak yang memang dia punya tugas itu untuk biasanya mengantarkan kalau ada kebutuhan yang dibutuhkan untuk keluar-keluar, bapak itu yang biasanya disuruh untuk keluar-keluar dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus beres-beres rumah, beres-beres bangunan apa, itu kerjanya si bapak itu. Tetapi yang paling paling saya merasa bahwa itu salah satu cobaan yang membuat saya tidak nyaman, dan sebenarnya waktu itu saya langsung lari dari keluarga itu, saya pulang karena memang uh, bapak itu sebenarnya punya istri, cuma karena ada sikap-sikapnya yang seakan-akan ya uh, mau berusaha untuk orang Ambon bilang mau berusaha untuk ganggu-ganggu saya, jadi akhirnya
saya memutuskan waktu itu untuk lari dari keluarga itu. Oke. Ya, ya menarik ya. Nah, teman-teman ya, perhatikan ya cara Tuhan membentuk dan memproses dia. Bu Joyce, saya masih penasaran Bu Joyce. Apa yang ada di pikiran Ibu Joyce waktu itu ya? Ibu Joyce kan merasa saya anak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Harusnya yang mendapatkan masalah problem itu jangan saya anak Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan dong. Ya toh, yang menolak Tuhan, yang menolak Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yang harus dapat cobaan. Kenapa saya anakmu? Adakah pikiran seperti itu, Bu? Nah, Iya, sebenarnya di saat itu saya sangat kecewa dan marah. ya, Marah Tuhan. ya, Kenapa? wajar, Iya, wajar. Nah, betul, enggak masalah. Ceritakan aja apa yang terjadi, apa yang di dalam hati Ibu Joy. iya, saya Ya, marah kan? Wajar marah. dong. Tuhan, kok kenapa suami saya ini kan orangnya Tuhan pakai untuk melayani di gereja. Oh, Tapi dipanggil. kenapa ini? Betul, Ya, betul. Ya. iya, Saya belum siap sudah dipanggil, gitu kan? iya. Ya, saya kan belum siap, anak-anak belum siap. Harusnya saya Terus siap kan dulu dong. suami itu waktu itu kan bisa kerja semua dan boleh dikata saya senang. Tapi kenapa? Saya bilang Tuhan kenapa? Dia kan kerja di ladang Tuhan. Dia seorang majelis yang kerjanya memang sangat taat. Mau kemana-mana itu selalu berpikir tentang pelayanan. Kenapa Tuhan harus lakukan ini terhadap saya? Gitu. Salah saya apa gitu ya? Kan bertanya-tanya gitu Iya. kan? Salah saya apa? Dosa saya apa? Gitu kan? Ya. Lalu bagaimana selanjutnya waktu itu? Iya, tetapi eh, puji Tuhan ketika waktu berjalan saya bekerja sebagai ART dan itu ketika saya menerima upah itu memang saya sangat bersyukur bahwa ini loh cara Tuhan untuk membentuk seseorang karena memang saya tadi bilang bahwa di saat itu saya memang tidak bisa lakukan apa-apa selain suami saya yang harus lakukan semua itu. Saya Ya. berpikir bahwa memang ini cara Tuhan merubah Cara seseorang untuk bisa berubah. kuat Ya. dan berdiri sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Bentar Bu Joy. Saya mau iris tipis-tipis ya apa ya pengalaman itu untuk saya juga ini. Pengalaman saya untuk saya, mungkin untuk teman-teman juga, untuk teman-teman di YouTube channel, bahkan orang-orang yang menonton rekaman ini. Kenapa Ibu Joy? Saya perhatikan, ya Ibu Joyce kan enak menggantungkan sepenuhnya kepada suami yang serba bisa, ya enggak? Serba bisa. Sehingga tapi ingat firman Tuhan, kalau engkau tidak kalau mengandalkan orang lain itu terkutuk, ya enggak? Pernah baca enggak? Ada firman Tuhan kan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pernah dengar firmannya? Iya, Pak. Siap. Ya kan? Ada di mana firmannya itu? Itu yang saya menyala di situ waktu pengalaman Bu Joy. Ada kan? Terkutuk, walaupun yang mengandalkan suami sendiri, tapi tidak mau itu, Tuhan nggak mau. Allah yang pencemburu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masih ingat firmannya di mana? Saya lupa sih Pak Andre. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dicatat aja ya. Yeremia 17 ayat 5. Dicatat aja, itu terkutuk ya. Yeremia 17 ayat 5 ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin waktu itu sadar, cara nggak sadar, menjauh ya. Oke. Waktu Ibu Joyce bekerja sebagai ART, wah, nggak mudah ya, 4 tahun ya. Ya. Lalu kebetulan, ya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ada konflik Ambon kan, di situ LSM tertarik dengan kehidupan Ibu Joyce ya. Lalu Ibu Joyce dihampiri oleh petugas LSM kan.
Lalu apa yang terjadi? Apa yang dibilang? Bagaimana Pak Andre? Waktu konflik Ambon, Iya, itu kan LSM mulai menjamur di situ kan, ya kan? iya Pak. Oke, Iya, ada petugas LSM yang datang menghampiri Ibu Joyce dan iya, menawarkan pekerjaan, betul? betul Pak Andre. Apa yang dia perkatakan atau eh, katakan kepada Bu Joyce waktu itu? Mas ingat? Iya, iya. Eh, Waktu itu kan LSM ini dia setiap saat itu datang berkunjung ke tempat pengungsian untuk apa melayani kita semua korban konflik itu di tempat pengungsian. Lalu beberapa kali mereka datang dan waktu itu eh, oleh direktur LSM ini dia memang waktu itu memang sangat dekat dengan saya. Dan pas kebetulan waktu dia datang itu kita lagi kegiatan posyandu dan saya salah satu kader posyandu. Oke. Dia lalu datang, dia lihat-lihat saya terus dia bilang, Ibu, eh, Ibu mau tidak mau ikut sama-sama dengan kita? Saya bilang kerja-kerjanya apa? Terus dia bilang iya, kerja-kerja kita ini kalau masih pasca konflik ini kan kita nanti turun ke barak-barak pengungsian untuk ada bantuan-bantuan misalnya kita bawa, tetapi juga fokus dari kerja kita itu nanti kita akan uh, mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca konflik itu kan ya apa semua orang pada stres karena konflik kan Pak Andre. Ya. Jadi banyak rumah tangga yang kacau balau karena konflik. Ya kita ada di situ. Very good. Ya. Direktur itu orang Ambon atau orang mana dia? Direkturnya ini orang Ambon tapi dia orang Muslim Pak Andre. Oh, coba perhatikan ya teman-teman ya. Tuhan bisa pakai situasi apa saja, ya toh? Situasi konflik Tuhan bisa pakai. Orang yang tidak percaya Tuhan pun Tuhan bisa pakai dengan caranya. Nah, orang yang non Kristen Tuhan bisa pakai. Ternyata merekrut Ibu Joyce. Nah, tentunya direkrut ada gajinya lah ya, ada upahnya kan? Siap Pak Andre, siap. Ada upahnya. Lalu apa yang terjadi? Ibu keluar dari ART atau bagaimana waktu itu? Iya, saya waktu itu sudah tidak jadi ART lagi Pak Andre, sudah tinggal saja di rumah sambil karena memang kondisi seperti itu, jadi memang sudah tidak lagi jadi ART. Oh, kenapa? Saya langsung terima. Kenapa tidak lagi? Karena sudah tidak butuh lagi apa majikan-majikannya? Bagaimana Pak Andre? Karena majikan-majikannya tidak butuh jasa Ibu Joyce atau bagaimana? Iya, karena waktu itu kan udah konflik Pak Andre. Oke, Semuanya itu tahun 99 ya? Iya. Oke. Ya, konflik jadi tidak butuh tenaga ART sehingga ada di rumah. Jadi waktu di rumah itu berapa bulan? Konflik itu kan 99 saya mulai ikut apa LSM ini 2003. Jadi dari 2000 dari 99 sampai dengan 2002 itu tinggal saja di rumah. Lalu bagaimana menghidupi keluarganya? Ya kan waktu itu ketika konflik itu kan ada bantuan-bantuan pemerintah lewat sembako. Bansos ya? Iya. Oke. Waktu direkrut sebagai tenaga LSM bidang kekerasan rumah tangga dan segala macam ya. Apa yang Ibu Joyce merasa yang paling sulit? Silakan. Waktu jadi RT ini, Pak Andre? Bukan, waktu direkrut sebagai LSM. Kan bekerja ini membantu teman-teman ya di bidang kekerasan, di bidang apa segala macam mungkin
konseling atau apa ya, apa yang pekerjaan yang paling sulit dan paling tidak mudah? Silakan. Iya, kalau buat saya eh, yang paling sulit itu ketika kalau direktur sudah kasih info ke saya bahwa hari ini kita harus turun lapangan, harus kemana, ke komunitas mana. Tetapi ketika di saat itu kebutuhan anak, kebutuhan keluarga belum terpenuhi, saya merasa sangat berat. Tapi saya balik berpikir, ya ini cara Tuhan untuk mau pakai saya menyaksikan kasih Tuhan. Lalu karena itu Amin. saya percaya bahwa ketika saya pergi, Tuhan akan menyediakan berkat itu untuk memenuhi Amin. kebutuhan. Ya, oke, very good. Ya, oke. Apakah tidak ada perbedaan ya waktu Ibu sebagai orang percaya, direkturnya bukan orang percaya? Apakah ada perbedaan-perbedaan di situ atau enggak? Tidak, tidak ada ya. Eh, eh, Bagi saya itu direktur saya itu tidak tidak pernah ada perbedaan. Dia Oke, tidak pernah ada perbedaan ya, karena dia berarti memang seorang perempuan, Pak ya, Andre. ya, enggak apa-apa. Ya perempuan atau apapun enggak apa-apa. Yang penting tidak membeda-bedakan ya. Oke, oke, itu Tuhan pakai dia. Oke, saya menginjak ke itu berapa lama Ibu Joyce sebagai petugas LSM sehingga ada gajinya tiap bulan. Kira-kira berapa? Dari dua dari 2023 sampai dengan hari ini, Pak Andre. Oh, sekarang juga masih kah? Masih, Pak Andre. Saya masih. Wow, mantap. Masih ada lowongan nggak untuk saya? Ya, oke. Oke, Bu. Sekedar bercanda, Bu. Oke, sampai sekarang melayani tetap sebagai tenaga LSM ya. Oke. Ya, Pak Andre. Apa yang paling sulit waktu Ibu Joyce bekerja di LSM? Yang paling sulit menurut Ibu? Iya, kalau saya sih paling sulit itu kan waktu itu pasca konflik ini. Jadi ketika kalau kita diperintahkan untuk ada di daerah-daerah Muslim misalnya, karena kan waktu itu konflik itu kan, jadi ketika disuruh untuk ada di daerah-daerah Muslim, saya memang merasa kayaknya saya nggak bisa deh, saya takut Oke. Ya, ya. itu. Bukan jangan saya gitu ya. Maksudnya menghindar ya. Jangan saya lah Pak ya. Bu ya. Jangan saya bilang sama Ya, direkturnya. Tapi direkturnya ya, ya. tetap Ibu Joyce jalan. Tetap harus, ya Ibu harus. Joyce jalan. Oke. Lalu adakah problem waktu Ibu menuju ke daerah hijau? Nah, ya kita Iya. anggap daerah hijau lah ya. Itu memang tantangan yang sangat berat, tapi Nah, apa saya yang memang terjadi? sebelum jalan, saya berdoa. Ya, Saya bilang oke. buat Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan, di mana saja, saya percaya ketika saya ke sana, Tuhan akan melindungi saya dari berbagai hal yang mau menyusahkan kehidupan saya. Dan Oke. saya punya keberanian muncul di saat saya selesai berdoa. Oke. Pernah nggak menghadapi masalah pada waktu melayani daerah hijau ya? Saya bilang daerah hijau lah. Semua semua pasti tahu kan? Ibu Joyce pasti paham kan? Nah, ke daerah hijau. Apa yang pernah mengalami masalah yang besar? Coba silakan. Eh, saya pernah disuruh Oke. oleh direktur untuk eh, apa harus malam itu harus Oh, nginap di daerah, ya daerah Muslim. wah, oke. Eh, iya, eh, dan memang waktu kehadiran kami di sana itu kan waktu itu ada istilah acang obet. Ketika mereka Oke. melihat kami ke sana, mereka lalu bilang obet sudah datang, obet sudah datang. Tapi di saat itu saya memang sangat takut, tetapi puji Tuhan direktur itu memang orangnya sangat baik dan tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Lalu dia berusaha untuk meyakinkan teman-teman yang ada di sana bahwa ini kan kita ini kerja-kerja kemanusiaan yang berusaha untuk menghadirkan damai. Oke. Dan oleh karena itu perasaan-perasaan itu jangan ada lah.
Tetapi memang bagi saya itu ketika ada di sana itu mereka kayak seperti orang Ambon itu melihat kita dengan sebelah mata, ada yang bisik-bisik, dan itu memang sangat mempengaruhi jiwa saya waktu itu, Pak Andre. Oke, ya, ya. Eh, Waktu bergaul dengan di daerah yang ditugaskan oleh direktur ya, sempat gak memberitakan kebenaran firman Tuhan pada mereka-mereka? Atau nggak sempat? Nggak apa-apa. Iya, saya sih gini Pak, saya meyakini firman Tuhan bahwa eh, kan bukan cuma berkhotbah, tetapi Iya, nggak. dengan Teladan, sikap keteladanan. Ya, kita, betul. tingkah kita, cara berkomunikasi dengan mereka, itu menunjukkan bahwa ini loh kita anak Tuhan. Oke, Itu Pak Andre. oke. Jadi ada perbedaan ya, cara bertindak, cara bersikap, cara berkata-kata. Ada Kristus di dalam diri Ibu Joyce, betul? Betul Pak Andres. Ya. Very good. Oke, saya menunjuk ke tahap yang selanjutnya. Ibu Joyce, kapan, apakah disitulah Ibu Joyce mengalami pertobatan dan lahir baru pada waktu di LSM itu atau bagaimana? Bisa ceritakan? Iya Pak Andre, sebenarnya eh, saya ini memang orangnya kasar, orangnya ego, tetapi ketika saya direkrut oleh LSM dan kerja sama-sama dengan LSM itu, saya lalu sadar bahwa ternyata sikap saya selama ini salah dan saya merasa bahwa Tuhan pakai eh, orang Direktur yang ya? tidak senang dengan Ya. saya untuk bisa merubah saya mengenal Yesus itu siapa dan bisa melakukan apa yang menjadi keinginan dari Yesus Sang Juru Selamat itu, Pak Andre. Wow. Perhatikan teman-teman ya, bagaimana cara Tuhan bekerja lewat peristiwa ya. Peristiwa itu bisa dipakai ya, apa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tuh kaya akan cara-cara. Disitulah yang tadinya Ibu Joyce keras hati ya toh, yang sedikit angkuh, walaupun apapun ternyata diproses lewat direktur LSM, betul? Iya, Ya, Pak Andre, siap. jadi merasa, oh jadi saya memang harus menunjukkan karakter Kristus ya. Nah, oke teman-teman perhatikan ya cara Tuhan bekerja. Oke, apa yang terjadi waktu Ibu Joyce bertobat dan lahir baru? Apa yang terjadi? Ceritakan, silakan. Iya, Pak Andre. Dan ternyata eh, Tuhan itu luar biasa. Anak saya yang paling paling besar, dia bisa anak saya yang paling besar yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga, yang paling besar itu perempuan. Dia bisa kuliah, dia menyelesaikan perkuliahannya dan sekarang dia jadi dosen. Wow. Ya. Apakah cukup itu membiayai kuliah dengan gaji seorang LSM saja? Dari mana itu uangnya? Iya, sebenarnya waktu itu saya juga ditopang oleh orang tua. Oleh Oke, saya sendiri, tapi orang tua juga bantu, bantu. bantu. Oke. Iya, bantu. Ya, jadi akhirnya anak pertama bisa sempat kuliah. Oke. Iya. Ya, itu mungkin cara Tuhan memakai orang tua yang tergerak ya. Karena Ibu Joy sudah mengalami pertobatan dan lahir baru. Lalu kalau pertobatan lahir baru, rohnya Ibu Joyce kan on fire, ya enggak? Menyala-nyala pasti dong, kepingin bercerita siapa Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus, ya enggak? Nah, Iya. pernah enggak Ibu Joyce bercerita siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal? Ya, mungkin pertemuan di bandara atau di ruang tunggu atau di mana saja lah. Pernah nggak cerita? Ya, silakan. Iya, Pak Andre. Jadi eh, selain kita punya kerja-kerja untuk pendampingan kasus-kasus itu, tapi juga kita kan buat bentuk kelompok-kelompok di komunitas, baik di komunitas Oke. Muslim, tetapi juga di komunitas Kristen.
Jadi Oke, very disitulah good. saya pakai, ya, saya pakai kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman saya bersama dengan Yesus ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, beban-beban hidup yang berat. Di situ saya pakai kesempatan untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan, baik di kelompok Muslim maupun di kelompok Kristen. Di kelompok Kristen, Keren, keren. Iya, iya. Waktu bercerita mengenai kesaksian di kelompok-kelompok yang tidak sama, tidak seiman, adakah eh, yang menolak, yang menolak eh, kepercayaan Ibu Joyce? iya. Silakan. Eh, kalau di Muslim, sebenarnya karena kita itu selalu dampingi oleh direktur, jadi Oke. memang kurang ada penolakan. Tetapi kalau di kalangan di komunitas Kristen, memang banyak yang selalu eh, itu yang memangnya kamu itu siapa? Kamu itu Ah, sekolahnya apa sih? oke. Kamu itu sekolahnya teologi ya? Oke. 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 Nasihat-nasihat gitu. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Joy. Teman-teman, perhatikan ya. Justru tantangan bukan dari kelompok lain, kelompok yang berbeda. Justru dari kelompok seiman. Iya, benar itu. Dan itu yang saya alami juga. Saya ditentang juga, tidak ya dianggap sok-sokan ini Andri ini siapa, sekolah teologi juga bukan. Ngapain ya ke rumah sakit, ke penjara, khotbah-khotbah di sana, dia bukan apa. Yang justru tantangan itu dari dalam, ya enggak? Ya, disitulah. Jadi jangan pernah berhenti, eh, jangan perhatikan apa kata orang. Yang penting kita perhatikan apa kata Tuhan. Amin. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ini masih banyak pertanyaan di kepala saya. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon dan bisa bertanya. Ada Pak Bambang. Shalom Pak Bambang. Pak Bambang baru masuk nih. Saya nggak lihat ya. Ya. Shalom Pak Bambang. Ibu Pendeta Ati. Pak Karel, ada yang mau ditanyakan Pak Karel? Menarik ini. Oh iya, Ya, ya Pak Andre. Terima ya kasih silakan. Ya, monggo. Ibu Joyce ya. Ya, Bu Joyce. Siap, Karel. Dari Ambon. Ambon mana Bu? Ambon Kota, Pak Karel. Oh, Ambon Kota ya. Siap, Itu Pak Karel. orang saya itu dari Seram, Seram Timur. Oh, Seram. Bagaimana Pak? Dari Seram Timur, dari Tamilau. Oh, Pak Karel dari Tamilou. Ya. Iya, kalau mau ke Tehoru, dulu itu papa saya itu tugas di sana di Tehoru. Kalau mau ke Tehoru kan lewat Wah, Tamilou. nah, itu tahu Ya. semua itu Pak Karel. Mantap Ya. ini. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah sampaikan kesaksian ya. Saya mau tanya Ibu, mohon maaf ya. Pada waktu Ibu jadi ART ya, itu Siap, Pak Karel. anak-anak bagaimana Ibu? Iya kan waktu itu ada orang tua. Jadi orang tua kan dititip sama orang tua. Oh iya iya. Oke oke ya ya terima kasih. Kemudian pada waktu Ibu bergabung di LSM, kan sering pergi keluar bersama dengan timnya gitu anak-anak. Anak-anak juga selalu didampingi orang tua. Papa mama saya kan masih Oh ada. gitu. Iya, jadi waktu itu ada papa mama, terus Oh, ada adik-adik, ada saudara-saudara yang bisa ya. selalu dampingi anak-anak. Oh ya. Oh oke. Berbahagialah orang yang punya orang saudara ya. Siap. Terima kasih Ibu Joyce ya. Silakan lanjut Pak Andre. Oke, ya Tuhan sudah lengkapi ya pada saat yang tepat. Jadi Tuhan panggil suaminya, gitu. Tapi ada orang tuanya, ada saudara-saudara yang jaga, gitu, jaga anak-anak. Tapi diproses, tetap jalan terus. Ya training centernya Tuhan itu jalan terus, ya enggak? Ya, supaya apa? Training center itu diperlukan. Untuk apa? Melatih otot-otot rohani kita supaya kita tidak cengeng, ya enggak? Dikit-dikit nangis,
itu dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tinggalkan gereja gara-gara hal-hal yang remeh-temeh. Nah, ini otot-otot rohani sedang dibentuk, ya enggak? Kita boleh menangis Pak Andre, tapi menangis sukacita. Amin. Oke. Ya, oke. Sekarang anak yang paling kecil itu umur berapa? Dia sekarang umur 19 tahun Pak Andre. Dia lagi kuliah juga Pak Andre. Wow, keren nggak ini? 20, Iya. 20. Maaf, 20. 20 ya, beda 1 tahun lah. Oke lah, 20 tahun sedang kuliah di Ambon atau di mana? Di Ambon Pak Andre. Di Ambon. Ambil apa? Guru juga, menjadi guru Dia kan? juga salah satu universitas Kristen di Ambon sini. Dia ambil jurusan musik karena memang dia Talenta punya keahlian ya? untuk musik ya, Talenta talenta. musik. Oke, very good ya. Coba perhatikan ya. Kalau tidak ada konflik Ambon, kalau suami tidak dipanggil Tuhan lebih dulu, mungkin tidak begini. Itu Benar, Pak. otot-otot rohani Ibu Joyce mungkin lemah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ini, dikit-dikit ya. Tapi dengan ini kan Ibu Joyce jadi tegar, ya enggak? Nah disitulah. Waktu Ibu Joyce jadi ART, jadi LSM, apa ada mungkin ada semacam support ya, dukungan dari teman-teman komunitas gereja Ibu Joyce? Ya, silakan. Iya, sebenarnya kalau dari komunitas gereja sih, ya ada penguatan dan support dari teman-teman di gereja, karena saya juga memang dipakai di jemaat sini, jadi pengurus di wadah pelayanan perempuan, tapi juga saya ada di pengurus di sektor. Jadi saya selalu memang disupport dari teman-teman di jemaat sini. Ya, oke. Bu Joyce, saya akan bertanya lagi ya. Bu Joyce pernah nggak mengalami titik terendah selama mengikut Tuhan Yesus? Ya, selama mengikut keteladanan, sudah merasa saya melakukan apa yang Tuhan mau, tapi saya menghadapi titik yang terendah. Pernah nggak menghadapi itu? Dan ceritakan. Pernah, Pak. Apa itu titik terendah? Seperti apa? Pernah titik yang terendah sampai hampir saya itu hampir bunuh diri saya waktu itu. Ya, ceritakan. Kenapa? Apa sebabnya? Iya, ketika itu kan anak saya yang paling anak nomor 4 ini kan dia berkenalan dengan salah satu gadis di sini, tetangga saya juga. Dan ya namanya juga anak muda. Kebetulan karena si anak gadis ini punya orang tua tidak setuju, lalu dia SMS ke anak saya, mengeluarkan kata-kata hinaan yang memang sama sekali buat saya itu terasa mau mati. Dan saya memang waktu itu hampir mau bunuh diri. Sudah ambil keputusan, tetapi puji Tuhan dia bilang, kenapa mama harus begitu? Mama coba cerita sama tetangga yang lain, mungkin ada jalan keluar. Saya waktu itu sempat menelepon salah satu gembala di gereja saudara. Itu Pak Kapten di Bala Keselamatan. Saya menelepon beliau, saya bilang saya mau pindah gereja, Pak Kapten. Beliau bersedia, beliau bilang sekarang turun, saya tunggu. Tetapi sebelum itu saya berdoa, Tuhan, ini loh titik yang terakhir saya mau ambil keputusan. Bagaimana Tuhan berproses dengan sikap saya seperti ini, saya pasrah buat Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan ada tetangga yang datang bilang ke saya bahwa kenapa harus sampai keputusan seperti itu, dan pada akhirnya saya itu menemui orang tua dari si gadis itu. Dan Pak Andre, kalau saya cerita ini setiap saat saya cerita buat orang dan punya kesaksian buat orang itu lalu heran. Saya itu orang Ambon bilang
saya merangkak dari pintu depan rumah itu, minta maaf dan peluk orang tua gadis itu punya kaki. Minta maaf. Walaupun saya pikir bahwa saya sebenarnya tidak salah, anak saya juga tidak salah sih, karena ini kan anak muda. Menurut saya juga anak saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan anak gadis itu, tetapi cuma karena pertemanan mereka lalu harus begitu. Tapi saya sadar bahwa memang itu cara Tuhan pakai saya untuk bisa merubah sifat orang yang ego. Saya merangkak dari depan pintu rumahnya itu, minta maaf, peluk orang tuanya punya kaki-kaki. Pak Andre, itu saya. Menangis sambil minta maaf. Kata saya gini, buat mamanya, saya minta maaf kalau memang saya gagal untuk mendidik anak saya yang menurut mereka itu mungkin anak saya ini kurang ajar, tidak tahu aturan. Ya, saya peluk orang tua punya kaki dan saya minta maaf. Dan ternyata saya sadar bahwa ketika orang ada dalam keadaan seperti itu, kalau kita tahan ego juga pasti tidak akan selesai persoalannya. Tapi ketika dengan cara saya itu, maka sampai dengan hari ini mereka itu sudah sangat baik dan selalu menyapa dengan baik, tidak lagi sifat kesombongan dan ego yang ada dalam diri mereka itu muncul buat orang lain. Ya, oke. Bu, saya teringat Bu Joyce mau bunuh diri. Apakah waktu Ibu Joyce keinginan bunuh diri, Bu Joyce kan sudah bertobat atau lahir baru, atau sebelum terjadi itu, atau bagaimana? Iya, sebenarnya itu belum lama Pak Andre. Dan bagi saya itu seperti gini, saya pikir setelah itu baru saya pikir, iya, kita semakin dekat dengan Tuhan, ada saja bukan jalan mulus, tetapi ada saja Tuhan pakai cara untuk lebih menguatkan iman kita bahwa ini loh saya, apapun persoalan hidup, saya akan berikan jalan keluar. Jadi memang waktu itu di saat yang paling klimaks itu, lalu saya berpikir, kenapa ya saya harus berpikir yang seperti ini? Kan saya punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa membuat hal yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Waktu Ibu berpikir mau bunuh diri, apakah di dalam pikiran Ibu Joyce nggak ingat bahwa Yudas Iskariot yang menjual Yesus, murid-murid Yesus, Yudas itu hidup ya bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu, dia melihat sendiri mujizat, kesembuhan, apapun yang dilakukan oleh Yesus. Dia lihat. Tapi dia menjual Yesus dan endingnya apa? Bunuh diri. Apakah waktu berpikir mau bunuh diri, Ibu Joyce nggak ingat bahwa Yudas melakukan kesalahan yang fatal, bunuh diri? Sama dengan Petrus menyangkal 3 kali. Bukan sekali, 3 kali menyangkal Yesus. Tapi dia tidak bunuh diri, dia bertobat dan dia diterima oleh Yesus. Waktu dia menyangkal 3 kali, waktu dia ketemu sama Yesus, Yesus nggak bilang, "Kok tempeleng kau sudah menyangkal." Enggak. Tuhan dengan kasih dia mengampuni dan Petrus bertobat. Tapi beda dengan Yudas, ya. Yudas tidak bertobat, dia malahan bunuh diri. Apakah tidak terpikir waktu Ibu Joyce ingin melakukan bunuh diri mengenai Yudas ini, kelakuan Yudas ini, bunuh diri? Ya, silakan. Iya, sebenarnya saya di saat itu saya lalu sadar saya menyesal. Kenapa sih saya harus pikir? Ya, saya menyesal. Menyesal, lalu saya berdoa, minta Tuhan kasih cara buat saya bisa keluar dari persoalan ini. Dan itu yang terjadi. Saya pergi ketemu dengan orang tuanya, saya minta maaf dengan cara merangkak dari depan pintu sampai di dalam ruang tamu. Itu caranya. Ya, justru Ibu Joyce melakukan pemulihan ya dirinya sendiri dengan cara minta maaf, walaupun katakanlah Ibu Joyce nggak salah, kan begitu kan? Jadi ya, menunjukkan kerendahan hati
Ya nggak? Kerendahan hati. Oke, rendah hati. Siap. Wah, memang tidak mudah untuk melakukan kerendahan hati, padahal nggak salah. Ya nggak? Nah, waktu Siap. Ibu Joyce merangkak, apakah orang tua Ibu Joyce tahu? Tidak, orang tua tidak tahu Pak Andre, Tidak karena tahu. itu Oke. waktu itu Oke. kita sudah beda-beda, masing-masing tinggal di rumah masing-masing, jadi orang tua juga tidak tahu. Oke. Jadi siapa yang tahu waktu Ibu Joyce merangkak meminta maaf padahal nggak salah, ya nggak? Oke. Siapa yang melihat? Anak-anak? Tidak ada ada. orang yang tahu Pak Andre, waktu saya ke sana Oke. itu memang tidak ada orang yang tahu, karena memang sudah kalau saudara Muslim bilang sudah maghrib, jadi tidak ada orang yang tahu Pak Andre. Tidak ada yang tahu. Oke. Itu gerakan dari Roh Kudus yang membuat Ibu Joyce melakukan hal itu, betul? Iya Pak Andre. Ya, oke. Ya, setelah itu ada perubahan dari orang tua si gadis itu, betul? Siap Pak Andre, siap. Ya, ya ini ini memang podcast ini harus dipotong-potong Pak. Jadi ini bukan kesaksian yang meluncur ya. Kita podcast ini memang seperti ini. Jadi harus satu potong-potong, kita harus mengerti. Ya, jadi yang belum mengerti podcast ini adalah tanya jawab. Ya, tanya jawab. Jadi harus dipotong-potong untuk teman-teman yang belum tahu kenapa dipotong. Memang begitu, podcast ini seperti ini. Ya, ada beberapa yang dibiarkan meluncur perkataan dia bercerita terus, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang saya mau potong untuk menghemat waktu. Oke Bu, Bu Joyce. Oke, saya tidak pedulikan itu. Itu terserah dia mau bicara apa. Ya, orang yang mau komentar terserah, karena mereka belum mengerti. Karena saya tahu apa itu podcast. Alright, Bu Joyce, setelah mengalami pemulihan ya relasi dengan orang tua dari si gadis itu, lalu apakah jadi pacaran anak ibu dengan anaknya yang gadis itu? Bagaimana? Silakan. Tidak lagi Pak Andre. Mereka berdua langsung memutuskan untuk tidak lagi melakukan berhubungan pacaran. Oh, kenapa dia? Iya, anak saya ini juga kan, dia juga rasa kasihan sama saya Pak Andre. Oh. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk minta putus. Ya, minta putus ya. Lalu, Ya. Bu, relasi ibu dengan orang tua si gadis bagaimana? Apakah tetap baik-baik saja Pak Andre? Baik-baik. Puji Tuhan ya. Jadi ada pemulihan yang terjadi. Oke, Bu, saya mau pindah ke tema yang lain. Ya, Bu Joyce, waktu Ibu mendapatkan kelahiran baru, pertobatan yang sempurna, diubahkan ya gara-gara mungkin dengan peristiwa ya Tuhan. Kira-kira apa yang Ibu mau ceritakan kepada teman-teman di sini? Silakan. Iya, kawan-kawan semua, saya mau bilang buat kawan-kawan semua di saat ini bahwa pengalaman saya ini memang sangat berat. Dan karena itu saya mau katakan bahwa ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, jangan kita lupa bahwa Tuhan itu tahu. Karena ada dalam firman Tuhan bilang tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala tanpa izin Tuhan. Ya, keren. Ya. Dan oleh karena itu, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat dalam persoalan apapun, jangan lupa bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang manusia tidak bisa lakukan, tapi itu Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau Tuhan tidak sayang, saya selalu bilang ke anak-anak saya bahwa kalau Tuhan tidak sayang kita,
pasti Tuhan biarkan apa mau terjadi terjadi. Tapi ketika Tuhan sayang, itu persoalan yang terjadi itu bukti dari Tuhan sayang, supaya Ya, Tuhan mau bilang bahwa ini loh, saya mau kasih kamu persoalan ini terjadi, kamu kuat nggak? Masih ingat saya nggak? oke. Jadi persoalan terjadi itu memang cara Tuhan untuk tetap mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap ada dan tetap kuat dalam segala persoalan. Amin. Ya. Jadi Ibu Joyce tetap bisa bersyukur ya. Ya. Oke. Bersyukur dalam segala hal, Dalam segala hal. baik susah maupun Oke. senang. Ya, Bu Joyce. Bu Joyce mengalami mujizat apa selama eh, problem ya pasang surut ya, problem naik turun. Kira-kira Ibu Joyce mendapatkan mujizat apa yang dari Tuhan, yang Ibu Joyce rasakan selama itu Tuhan? Silakan. Iya. Yang pertama itu anak saya yang paling besar sekarang dosen di salah satu universitas Kristen di Ambon. Yang kedua dia guru SMA. Yang nomor 3 dia merantau ke Papua dan sekarang sudah jadi guru juga di sana. Oh, Dan yang keempat, puji Tuhan kemarin dia ikut tes P3K dan dia lolos. Terus yang paling bungsu ini masih kuliah, dan itu saya merasa bahwa mujizat Tuhan itu berlaku bagi saya ketika memang pasrah sepenuh hidup ini. oh. Dan kita orang berdosa. Kenapa Bu? Kenapa? Dan kita harus introspeksi diri bahwa kita ini memang orang berdosa yang layak untuk dikasihani oleh Bapa di sorga. Amin. Ya, oke. Jadi Mama sama Papa masih ada ya? Papa saya sudah meninggal 2016, Pak Andre. Mama masih ada, umur Mama sekarang 82 tahun. Wow, 82 tahun. Tapi masih sehat? Masih sehat, sampai dengan hari ini masih sehat. Ya, tapi jauh dari rumahnya dari Ibu Joyce ya? Iya, cukup jauh, tapi setiap pagi Mama saya selalu datang ke saya. Sekarang beliau ada dengan saya di sini. Oh, puji Tuhan. Ya, Mama masih ya ikut di rumah situ ya. Oke. Saya kira saya harus akhirin, tidak banyak waktunya. Ya, ada Ibu Pendeta Ati, Pak Saroli. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak Bambang, silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya berikan satu pertanyaan ya sebelum kita akhir. Ya Pak. Pak Bambang, oke monggo Pak Bambang, silakan. Ibu siapa tadi? Ibu Joyce, Ibu Joyce. Ibu Joyce, Pak Bambang. Oh, baik. Suara saya bisa didengar Pak? Bagus Pak. Bagus, lanjut. Ya. Bagus Pak. Ya, Pak. Baik, saya mau tanya Bu, luar biasa yang penting Ibu dalam perjalanannya. Bagaimana sampai sekarang Tuhan masih pelihara yang luar biasa, serta dicukupkan segala kebutuhan, dan luar biasa sampai anak-anak pun juga dipelihara Tuhan. Amin. Ya, saya mau tanya Bu ya, pada waktu Ibu mengalami satu masalah yang luar biasa sehingga ada komitmen tadi, ada pertobatan. Komitmennya apa Bu waktu Ibu yang sekarang ini bisa mengalami seperti ini kepada Tuhan? Itu apa kira-kira yang Ibu? Iya, saya punya komitmen seperti ini. Ya. Saya punya komitmen itu karena saya mengalami kasih Tuhan sungguh luar biasa. Jadi mau dalam situasi dan kondisi apapun saya siap untuk melayani Tuhan dengan cara apapun. Dan memang selama ini ketika saya mengalami kasih Tuhan itu, saya memang salah satu talenta itu suka nyanyi. Jadi dalam ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah apapun saya tetap membawakan lagu pujian. Saya sadar bahwa lagu-lagu pujian syair itu dia menceritakan kasih Tuhan lewat syair-syair lagu itu. Jadi saya punya komitmen sampai kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun
saya tetap mau melayani pekerjaan, mau melayani Tuhan. Jadi kalau misalkan ada tugas yang lebih selain menyanyi, Bu, siap? Halo? Bagaimana Pak Bambang? Selain nanti Ibu menyanyi yang sekarang sudah sering melakukan nyanyi pujian-pujian, kemudian nanti suatu ketika Ibu diperintahkan untuk melakukan pekerjaan di luar penyanyi, gimana Bu? Saya siap. Oh siap Pak Bu Bambang. ya. Ya, Saya siap, Tuhan Pak. dengar. Ini Tuhan dengar ya Bu ya. Siap. Ya, harapan saya begitu Bu. Jadi apa yang kita sudah Tuhan mendengar apa yang Ibu Amin. komitmen kepada Tuhan. Jadi jangan sampai lupa karena itu terus ditagih. Seperti Amin. pengalaman saya, ya seperti pengalaman Pak saya. Bambang. Ya Bu. Saya kan pernah bernazar bahwa saya ingin melayani Tuhan, tapi tidak saya lakukan. Tapi akhirnya Tuhan berikan satu masalah yang sangat berat. Saya harus ya mengalami kecelakaan yang luar biasa. Itu baru sadar bahwa Tuhan menagih janji. Oleh sebab itu puji Tuhan, kalau Ibu ingin komitmen melayani Tuhan, biarlah. Tapi bukan nunggu dari Tuhan loh Bu. Kayaknya kita yang harus beraction itu ya. Jadi kita yang lebih dulu. Siap Pak Bambang. Malah saya lakukan itu Pak Bambang. Jadi sebenarnya saya ini sudah periode ke periode kan GPM ini biasanya 5 tahun majelis gerejanya itu harus diganti dan melalui proses pemilihan. Saya itu setiap periode itu saya mencalonkan diri untuk mau jadi majelis gereja. Luar biasa. Lo tanggung jawabnya berat loh Bu. Bagaimana Siap, dengan kehidupan Ibu, dengan anak-anak, mungkin nanti cucu, sanggupkah? Sanggup Pak Bambang. Kan saya percaya bahwa ketika Tuhan mau pakai itu Tuhan luar biasa, Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar dari itu. Amin. Keren. Ya, sudah. Pak Bambang Pak Bambang ini bagus, pertanyaannya mancing-mancing ini. Oke, mantap. Pertanyaan Pak Bambang ini setajam silet. Ya, oke. Ada Pak Gunawan yang baru muncul nih Pak Gunawan. Apa kabar Kebumen? Baru muncul nih Pak Gunawan. Sibuk ya? Lagi sibuk. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan Pak Gunawan? Silakan. Belum Pak, silakan yang lain dulu Pak. Ya, sudah selesai Pak. Masih menyimak dulu. Kita selesai. Ya, waktunya nggak banyak. Ya Bu Joyce, bisa berikan pesan-pesan moral apa Bu kepada teman-teman yang di Zoom ini ataupun yang di YouTube channel, makin banyak ini. Di YouTube channel mungkin orang Ambon semua kali ini. Orang YouTuber. Ya. Oke, kira-kira pesan moral apa terhadap pengalaman yang bersama dengan Tuhan ya, di proses ya, dari ART jadi LSM, merangkak di bawah kaki yang nggak salah, tapi Ibu Joyce mau merendahkan hati ya. Bagaimana pesan moral apa yang bisa disampaikan terhadap kesaksian ini pada teman-teman? Silakan. Terima kasih Pak Andre. Pesan moral saya buat kawan-kawan di grup ini bahwa ketika kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen, mengikut Yesus, apapun persoalan yang kita hadapi, yang pertama itu harus minta hikmat dari Tuhan. Amin. Minta hikmat dari Tuhan, dan yang kedua kita harus rendah hati untuk menghadapi segala persoalan hidup. Karena kalau kita tinggi hati, pasti Tuhan tidak menjawab kita. Ya Tuhan jawab sih, tapi nanti dulu. Jadi yang pertama kita harus minta hikmat dari Tuhan. Karena saya masih ingat Salomo kan, dia tidak minta yang lain, dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat. Ketika kita minta hikmat, segala hal yang kita hadapi itu pasti terselesaikan dengan baik. Yang kedua,
kalau hidup rendah hati, maka segala persoalan ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengalami pemulihan, belum mengenal Yesus secara baik, maka apa yang kita sampaikan dengan penuh kerendahan hati, orang-orang akan melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Yang berikut, ketika kita harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong. Dalam segala persoalan apapun, jangan kita lupa bahwa Tuhan tetap akan turun tangan ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin itu saja pesan moral saya, Pak Andre. Oke. Keren. Terima kasih Ibu Joyce ya. Terima kasih banyak atas sharing kesaksiannya ya. Kalau saya dapatkan sesuatu ya dari apa yang saya dapatkan ya, kesaksian Ibu Joyce. Tetap walaupun di bagian bawah ya, jadi ART, jadi di bawah direkturnya yang tidak seiman, tapi Ibu Joyce tetap melakukan. Pasti kalau tidak punya relasi dengan Tuhan, nggak mungkin bisa. Dan kalau tidak Ibu Joyce tetap mengucap syukur, walaupun tidak mudah, ya toh. Ketika hanya mengucap syukur pada waktu kita senang, itu biasa, ya enggak? Waktu keadaan kita senang, keadaan kita sedang baik-baik saja, mengucap syukur itu wajar, ya enggak? Dan biasa. Tapi tetaplah bersyukur saat kita susah. Seperti Bu Joyce itu tidak mudah. Sering kita nggak bisa atau sulit untuk mengucap syukur saat kita susah, saat kita ditekan, ada masalah, saat kita dianiaya, bahkan diejek. Waktu Ibu Joyce ya mengenai anaknya tadi ya, itu kan proses. Ya kebanyakan kita suka lupa bersyukur, ya kan? Mari izinkan saya untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang kita lihat sehari-hari lah. Sangat sederhana, tapi sering kita lupa mengucapkan syukur kan. Pada waktu kita bangun tidur, waktu Anda bisa bangun, Anda harus bersyukur karena banyak orang yang nggak bisa bangun, ya nggak? Waktu Anda bisa berdiri pergi ke kamar mandi, Anda harus juga bersyukur karena banyak orang yang nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Ketika hanya mengucap syukur pada waktu kita senang, itu biasa dan wajar, tapi tetaplah bersyukur waktu kita diproses Tuhan, waktu kita masuk training centernya Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Tetap semangat Bu Esther, apapun juga kita tetap harus semangat melayani Tuhan, ya. Jangan menolak proses dari Tuhan ya, supaya ada progres, ya enggak? Ya, don't regret God's process is that where there will be a progress, ya toh. Tetaplah biarkan dirimu diproses Tuhan demi suatu kemajuan, ya enggak? Jadi nothing is too big for Jesus to handle and nothing is too small to escape His attention. Tak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tetap semangat Bu Esther. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.